Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Melihat guru Mosang yang ada di tempat itu, Wen Tian pun langsung bertanya kepada guru Mosang. Tetua Mosang, apa yang Anda lakukan di sini? Namun sebelum Tetua Mosang menjawab pertanyaan dari Wen Tian, tiba-tiba terdengarlah suara dari Yemo yang berkata, "Aku yakin bahwa ini bukan perbuatan Akademi Emperor Star. Jadi aku ingin bertanya padamu Mosang, sejauh yang ku tahu, Akademi Star Emperor tidak akan ikut campur dalam perkara ini. Dan juga kau tidak punya urusan di sini. Kenapa kau bisa ada di sini?" Mendengar itu, guru Mosang pun langsung melewati Wen Tian sambil berkata, "Ini adalah ideku. Hal ini nggak ada kaitannya dengan Akademi Star Emperor. Dan sejujurnya, aku juga tidak tahu mengenai perjanjian antara Akademi dan keluarga kerajaan. Tapi aku tidak akan tinggal diam melihat anak ini dalam masalah." Wen Tian yang mendengar kata-kata itu pun kebingungan kenapa guru Mosang mau membelanya sampai sejauh ini. Bahkan saat itu terlihatlah guru Mosang yang serius ingin melawan. Dia pun melepaskan aura kuatnya dan berkata kepada para murid-muridnya, "Murid-muridku, dengarlah perintahku. Ulur waktu untuk Wen Tian dengan segenap kekuatan kalian." Murid-murid dari guru Mosang itu pun langsung mematuhinya dan melepaskan kekuatan besar mereka masing-masing. Setelah itu, pertempuran pun langsung terjadi. Salah satu murid dari guru Mosang itu pun langsung menghantamkan tinjunya dan menciptakan getaran besar di antara prajurit yang saat itu ingin menyerang Wen Tian. Mereka semua pun sampai terpental akibat serangan kuat dari salah satu murid guru Mosang. Melihat itu, Wen Tian pun langsung pergi dari tempat itu karena mereka telah membantu Wen Tian untuk kabur. Wen Tian pun berkata di dalam hatinya, mereka adalah kultivator yang sudah membuka gerbang astral dan berada di ranah arterial circulation. Akademi Star Emperor benar-benar hanya menerima murid jenius yang masing-masing punya kekuatan sangat mengerikan. Tin pun kemudian berpindah ke asosiasi Star River. Terlihatlah Wen Tian yang telah sampai di tempat itu. Namun sebenarnya tubuh Wen Tian masih merasakan efek samping dari akupuntur sebelumnya. Wen Tian masih merasakan sakit yang luar biasa. Gak lama setelah itu, terdengarlah suara dari Qin Yao yang berkata, "Wen Tian, apakah itu dirimu?" Wen Tian yang melihat mereka bisa melarikan diri itu pun menjadi senang banget. Di sini, Qin Yao berkata, "Kemarin, Grandmaster Muking berkata, kita bisa meminta perlindungan kepada asosiasi Star River. Jadi kutebak kau pasti akan ke sini setelah kau berhasil memancing Yemo. Karena itulah kami juga ada di sini." Mendengar itu, Wen Tian pun kemudian berkata kepada mereka, "Kalau begitu, ayo cepat masuk ke dalam sebelum mereka mengikuti kita." Qin Yao pun saat itu langsung mengikuti Wen Tian ke dalam. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Wen Tian bisa melewati pintu itu dengan sangat mudah, Qin Yao malah tertahan di depan pintu itu seolah ada sesuatu yang mencegahnya untuk masuk. Melihat itu, Wen Tian pun jadi kebingungan. Wen Tian pun kemudian keluar kembali dan memegang Qin Yao sambil bertanya, "Ada apa sebenarnya?" Gak lama setelah itu, muncullah Grandmaster Muking yang berkata, "Qin Wen Tian, apakah kau sudah memastikan jawaban tentang permintaanku yang lalu tentang bergabung dengan asosiasi Star River dan menjadi muridku?" Mendengar itu, Wen Tian pun jadi kebingungan karena setahunya kan sebelumnya dirinya akan menjadi tamu di asosiasi Star River. Dia pun kemudian bertanya kepada Muking, "Grandmaster Muking, saya kira Anda mengatakan bahwa kami akan menjadi tamu bagi asosiasi Star River." Namun tiba-tiba Muking menampilkan watak aslinya. Muking berkata, asosiasi Star River tidak membutuhkan tamu. Tapi Wen Tian,
Jika kau mau mengakuiku sebagai gurumu, aku akan mengajarimu dengan baik. Aku akan memberikanmu sebuah kesempatan. Jadilah anak penurut dan bilang iya saja. Wentian yang mendengar itu pun menjadi kesal dan berkata di dalam hati, dengan status seorang tamu, dia tidak akan mengikatku di bawah kekuasaannya. Tapi jika aku bergabung dengan asosiasi dan menjadi muridnya, aku harus melakukan semua perintahnya. Orang ini benar-benar sangat licik. Dia sengaja mengulurkan dahan di pohon zaitun, lalu menunggu keluarga Qin terdesak hingga ke ujung ranting. Hanya untuk saat ini, supaya aku tidak punya pilihan lain. Dasar sialan. Mendengar itu, salah satu tetua yang masih mengawal Wentian pun berkata, jika tujuanmu memang ini dari awal, kenapa kau menyuruh kami meminta perlindungan kepada asosiasi Star River? Mendengar itu, Mu Qing pun berkata, meskipun jika Wentian setuju pada permintaanku, kalian tidak akan mendapat perlindungan dari asosiasi Star River. Mendengar itu, tetua itu pun langsung marah dan melesat untuk memukulkan wajah dari Mu Qing. Namun saat itu, Mu Qing pun melepaskan kekuatannya dan terlihatlah perwujudan ular di punggungnya. Ular itu pun saat itu langsung memberikan serangan mematikan kepada tetua itu. Mu Qing pun kemudian kembali berkata, inilah asosiasi Star River yang sebenarnya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi tidak akan ada kesempatan lain. Jadi berdiamlah sejenak. Dan untuk Mu Qing Wentian, lihatlah ke sana. Jika kau menganggukkan kepalamu sekarang, kau masih bisa hidup. Wentian pun saat itu menoleh ke belakang dan terlihatlah Yemo dan para pasukannya yang telah sampai di tempat itu. Wentian yang melihat itu pun jadi kesal dan berkata di dalam hati, ya, jika bukan karena Mu Qing yang menipu kami dengan janji perlindungan palsu itu, kami tidak akan berada di situasi yang menyedihkan seperti sekarang. Namun saat itu, Wentian yang marah pada Mu Qing pun berkata, kami keluarga Qin bukan pengecut. Penghinaan hari ini, jika aku tidak mati, akan kuingat penghinaan ini di hatiku selamanya. Jadi tunggu saja pembalasanku. Wentian pun saat itu kembali berfokus pada pasukan Yemo sambil berkata di dalam hati, sepertinya tetua Mosang dan yang lain sudah melakukan yang terbaik dan keluarga Qin mungkin akan lenyap hari ini. Yemo pun saat itu langsung melepaskan kekuatan yang sangat besar di tempat itu dan sangat marah kepada Wentian karena telah membunuh Yelang. Yemo berkata, kau ingin lari ke mana lagi? Wentian pun saat itu sampai tertunduk akibat dominasi kuat dari Yemo. Wentian berkata, Xiao, aku tidak boleh jatuh sekarang. Wentian pun terus memaksakan berdiri, namun tetap nggak bisa. Yemo pun saat itu maju dan berkata, hari ini keluarga Qin akan musnah sepenuhnya. Mendengar itu, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Wentian seperti mulai berubah dan memunculkan ledakan yang sangat besar di tempat itu. Tiba-tiba muncullah perwujudan kera yang sangat besar di sana. Kera itu memegang palu surga kelima milik Wentian. Dia pun saat itu langsung menghantamkan palu itu ke tanah dan membuat orang-orang yang ada di tempat itu sampai berhamburan. Yemo yang melihat itu pun berniat untuk menghancurkan kera besar itu. Namun tiba-tiba palu surga kelima milik Wentian itu pun langsung menghantamnya dan membuatnya sampai terpental sangat jauh. Yemo pun sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sisi lain, Grandmaster Mu Qing saat itu kena mental. Dia pun berkata di dalam hati, dia sepertinya lebih kuat dari Yemo yang merupakan kultivator Rana Yuanfu. Mungkinkah ini adalah Warbis yang dipanggil melalui konstelasi summoning? Demon Ape ini, mungkinkah dia adalah Warbis? Dan terlihatlah saat itu Wentian yang sedang mengendalikan Demon Beast itu. Tapi di sini, Grandmaster Mu Qing masih tidak percaya karena itu tidak mungkin. Soalnya, Qin Wentian hanyalah kultivator di ranah body refinement. Dan di seluruh penjuri negara ini, gak ada seorang pun yang mampu mewujudkan Star Soul dari konstelasi summoning.
Saat itu, Yemo pun langsung diserang oleh kera raksasa itu dengan palu surgawinya itu. Ini membuat ledakan besar di tempat itu, seolah Yemo baru aja kejatuhan meteor. Yemo pun saat itu jadi nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Dan setelah itu, kera besar itu pun menoleh ke arah Qin Yao yang memanggil nama Wen Tian. Kera besar itu seolah masih mengamuk. Dia pun kemudian terbang ke atas langit. Melihat itu, Qin Yao pun jadi panik dan terus-terusan memanggil nama Wen Tian. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan chapter kali ini juga udah mentok. Jadi untuk selanjutnya mungkin bakalan agak lama karena kita harus menunggu manhwanya rilis dulu. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!